Katanya, makan bergizi, tapi yang datang justru bikin merinding. Tempe berlendir, bau menyengat, dan anggur yang sudah busuk. Inilah potret menu program makan bergizi gratis yang viral dan memicu kemarahan seorang kepala sekolah di Lampung Utara. Peristiwa ini datang dari SD Negeri 3 Sindang Sri, Kota Bumi. Kepala sekolahnya, Ida Yuamega, terekam meluapkan emosi saat memperlihatkan isi ompreng MBG yang diterima sekolahnya. Video itu langsung menyebar luas di media sosial Selasa, 13 Januari 2026. Dalam rekaman tersebut, Ida menunjukkan satu persatu menu yang seharusnya dikonsumsi siswa. Ada telur mata sapi, sayur, tempe, dan buah anggur. Namun masalahnya, tempe tampak berlendir dan berbau, sementara anggur terlihat busuk dan tidak segar. Kondisi itu membuat sang kepala sekolah naik pitam. Hari ini, apa anggapan kamu orang ngasih tempe busuk? Ngasih anggur busuk, ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Ia mengaku sangat khawatir jika makanan itu sampai dikonsumsi murid-muridnya karena berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Yang membuat situasi makin panas, Ida menyebut ini bukan kejadian pertama. Menurutnya, buah busuk dalam menu MBG sudah sering ditemukan. Kadang jeruk, kadang salak, dan kali ini anggur. Ya, udah kebiasaan. Kadang jeruk busuk, kadang salak busuk. Ini anggur makanan hewan, makan sama kamu orang. Keluhan itu menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan kualitas makanan dalam program nasional tersebut. Ida pun menuntut pengelola dapur MBG bertanggung jawab. Ia meminta penyedia makanan bekerja secara profesional dan tidak asal menyalurkan konsumsi untuk anak-anak sekolah. Bahkan, ia meminta dapur MBG datang langsung ke sekolah untuk memberikan penjelasan. Tolong temuin saya sama yang punya MBG. Ya, ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya lanjutin sampai ke beliau. Jangan dikira saya nggak bisa nyampe sama dia. Tak hanya soal makanan, Ida juga menyinggung operasional dapur MBG yang sempat berhenti selama 3 minggu dengan alasan anggaran belum cair. Menurutnya, tidak ada kompensasi maupun kejelasan untuk pihak sekolah selama masa tersebut. Ini ya, saya minta tolong sama yang punya dapur MBG. Kalau masih mau bekerja sama dengan baik, saya sudah puas sabar sama kamu orang ya. Dari 3 minggu kamu orang tidak beroperasional, kompensasi buat SD kami tidak ada. Tanggapan kamu orang pun tidak ada. Kamu orang pemberhentian satu pihak. Aksi berani ini menuai reaksi luas dari warganet. Banyak yang mendukung dan memuji sikap tegas sang kepala sekolah karena berani bersuara demi keselamatan siswa. Namun di sisi lain muncul pula kekhawatiran terhadap nasib dan karier Ida setelah vokal mengkritik pelaksanaan program. Nah ini ya, ini tempe tadi, ini tempe yang busuk, yang untuk guru-guru. Kamu orang tadi gimana rasa tempe kamu orang nak? Baik. Anggur kamu orang kayak mana? Busuk. Jadi ini sayurnya rasanya? Lendir. Nah, jadi ini saya tidak mengada-ada ya. Ini, saya tembusin langsung ke Pak Pampres. Tolong Pak Mardianto yang terhormat. Memang kamu sudah jadi pendamping Pak Pampres, jadi Pak Pampres di sana Mardianto. Saya minta tolong sama kamu, sampein sama Bapak Presiden Prabowo dari Lampung Utara, SD Negeri 3 Sindang Sari, Pak Pampres. Karena kita selalu live, selalu ketemu, selalu WA, tolong. Saya minta tolong karena kamu Pak Mardianto sudah jadi Pak Pampres di sana, bisa langsung ke Bapak Presiden Prabowo. Inilah bukti. Dan 3 minggu kemarin mereka tidak beroperasional. Mereka bilang dana anggaran itu tidak turun dari pusat. Dan mereka bilang lagi sama Ibu Emma bahwa anggaran 3 minggu tidak mereka ambil dari pusat. Benar atau tidak? Tolong kamu konfirmasi, sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo yang terhormat. Terima kasih Pak Pampres. Sorotan publik akhirnya mendorong klarifikasi dari pihak dapur supplier MBG Lampung Utara. Perwakilan SPPG, Abab Saputra, mengakui adanya kelalaian dan menyatakan siap bertanggung jawab. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, memperketat pengawasan, serta meningkatkan profesionalisme karyawan. Kejadian ini kan sempat viral di medsos, gimana nih Pak? Tanggapan kita Ya, tanggapannya untuk kedepannya bakal evaluasi lebih baik lagi, bakal teliti lagi. Dan ini masalah sudah selesai, clear. Dan tadi juga kami sudah mengobati yang terkait anak-anak murid siswanya, dan juga semua udah pada selesai Mbak, udah pada clear sekarang. Jadi untuk depannya bakal lebih baik lagi, bakal teliti, profesional lah.
Untuk sampel-sampel yang tadi kan ada tempe busuk dan buah busuk itu memang benar ada ya Pak ya? Untuk masalah itu ya tempenya pahit ya betul, untuk buahnya busuk. Nggak semua sih kan, nggak sudah dipilah-pilih. Ya. Untuk di dapur sendiri apakah ada evaluasi lagi untuk karyawan dan lain-lain Pak? Evaluasi ke karyawan. Hal itu udah pasti Pak. Evaluasi ruang relawannya saya bakal lebih gas lagi, bakal ngecek teliti lagi, ya bakal lebih baik lagi itu Pak. Nanti intinya tanggung jawab ya Pak. Siap. Kami bakal bertanggung jawab ke depannya, bakal lebih teliti lagi lah Pak. Meski klarifikasi telah disampaikan, kasus ini kembali membuka diskusi besar tentang pengawasan program makan bergizi gratis. Program yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak sekolah justru bisa menjadi masalah serius jika dijalankan. Tanpa kontrol ketat, kini publik menunggu langkah nyata. Bukan sekadar janji, tetapi perbaikan nyata agar makan bergizi benar-benar aman, layak dan sesuai dengan tujuan awalnya.